Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Budi Agus Riswandi selaku Direktur Eksekutif Pusat Haki Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang hak cipta. Materi tentang hak cipta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program serial Haki yang dilaksanakan oleh Pusat Haki Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Saudara sekalian, untuk memulai penjelasan mengenai hak cipta, saya akan memberikan pengertian terhadap beberapa istilah. Pertama, di dalam hak cipta kita mengenal istilah pencipta. Pencipta dalam konteks ini adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Dari pengertian ini kita bisa mengerti bahwa yang disebut pencipta itu adalah orang yang menghasilkan suatu ciptaan. Orang di sini bisa seorang, bisa beberapa orang. Kemudian istilah lain yang penting dipahami di dalam hak cipta itu adalah istilah ciptaan. Ciptaan itu diartikan sebagai setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dari pengertian ciptaan ini, kita juga bisa menarik suatu pengertian atau pemahaman bahwa apa yang disebut dengan ciptaan itu adalah setiap karya yang diwujudkan secara nyata di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Nah, kalau kita bicara tentang suatu karya di bidang seni, ilmu pengetahuan, dan sastra, ini merupakan karya yang cukup luas dan banyak macamnya. Tetapi dari sini saya bisa memberikan beberapa contoh karya-karya atau ciptaan-ciptaan yang diwujudkan secara nyata di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Di antaranya kita mengenal ada yang namanya buku. Kita juga mengenal ada yang namanya kuliah atau pidato. Ada juga saya mengenal namanya alat peraga. Kemudian ada lagu, ada drama, ada karya seni rupa, karya seni terapan, peta, karya seni batik. Kemudian karya fotografi, ada karya sinematografi, bahkan sampai kepada karya yang disebut dengan program komputer. Karya-karya yang tadi saya sampaikan sesungguhnya itu masuk kategori karya-karya yang diwujudkan secara nyata dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Nah, saudara sekalian, selain kita dalam memahami hak cipta itu perlu tahu mengenai istilah dan pengertian pencipta maupun istilah dan pengertian ciptaan, penting juga kita mengetahui istilah dan pengertian hak cipta dan pemegang hak cipta. Hak cipta pada dasarnya merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inilah definisi hak cipta. Dari definisi ini sebenarnya kita bisa melihat ada unsur-unsur penting di dalam pengertian hak cipta. Unsur itu adalah pertama, bahwa apa yang disebut dengan hak cipta itu hak eksklusif bagi pencipta. Yang kedua, hak cipta itu timbul secara otomatis. Dan yang ketiga, hak cipta itu adalah diberikan untuk ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Dan yang keempat, hak cipta itu
walaupun itu hak eksklusif, itu tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itulah hak cipta. Lalu bagaimana dengan pemegang hak cipta? Pemegang hak cipta itu diartikan pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Dari pengertian pemegang hak cipta ini, maka sebenarnya pemegang hak cipta itu tidak harus pencipta, meskipun pencipta bisa menjadi pemegang hak cipta. Pihak lain yang bisa menjadi pemegang hak cipta itu adalah pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta. Atau bisa juga pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Itulah yang disebut dengan pemegang hak cipta. Saudara sekalian, berbicara hak cipta, sesungguhnya di dalamnya itu memuat dua macam hak. Yaitu pertama, kita mengenal dengan istilah hak ekonomi. Dan yang kedua ada yang disebut dengan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mengambil manfaat ekonomi dari ciptaan yang dilindungi hak cipta. Nah, kalau kita dalami lagi, hak ekonomi ini tidak tunggal, tetapi hak ekonomi ini terdiri dari berbagai macam hak ekonomi, yaitu ada yang disebut dengan hak penerbitan, ada yang disebut dengan hak penggandaan, ada yang disebut dengan hak penerjemahan, hak pengadaptasian, hak pendistribusian, hak pertunjukan, hak pengumuman, hak pengkomunikasian, hak penyewaan. Itu semua merupakan bagian dari hak ekonomi. Sedangkan yang kedua ada yang disebut dengan hak moral. Hak moral itu adalah hak yang melekat pada diri si pencipta yang itu tidak bisa dialihkan dan diperalihkan. Hak ini ada dua. Ada yang disebut dengan integrity right, ada yang disebut dengan paternity right. Dua hak ini merupakan bagian dari hak moral. Saudara sekalian yang saya hormati, perlu diketahui bahwa di dalam konsep hak cipta, kita tahu hak cipta itu merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta. Di dalam Undang-Undang 28 2014, hak eksklusif ini tidak diberikan sepanjang masa, tetapi ada jangka waktunya. Nah, kalau kita mempelajari tentang hak cipta, di dalam hak cipta sendiri, khususnya di Undang-Undang Nomor 28 2014, kita mengenal ada jangka waktu perlindungan hak cipta. Artinya apa jangka waktu perlindungan hak cipta itu? Jangka waktu perlindungan hak cipta itu adalah jangka waktu hak eksklusif yang melekat pada hak cipta atas suatu ciptaan di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Maka di sini jangka waktu itu pertama ada yang diberikan seumur hidup. Jadi jangka waktu perlindungan hak cipta itu diberikan seumur hidup plus 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jangka waktu perlindungan hak cipta dengan jangka waktu seumur hidup plus 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia ini diberikan untuk ciptaan, buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, kemudian karya arsitektur, peta, karya seni batik, atau seni motif lainnya. Itulah hak cipta yang diberikan jangka waktu perlindungannya itu seumur hidup plus 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Yang kedua, ada hak cipta itu jangka waktu perlindungannya diberikan 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Maka
Ciptaan yang diberi jangka waktu pelindungan hak cipta 50 tahun sejak pertama kali diumumkan, diantaranya karya fotografi, potret, karya sinematografi, permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi ciptaan atau data baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya. Dan terakhir, kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli. Ini adalah ciptaan-ciptaan yang diberikan jangka waktu pelindungan hak ciptanya sekali lagi 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Dan yang ketiga, ada jangka waktu pelindungan hak cipta yang diberikan untuk 25 tahun sejak pertama kali diumumkan. Ciptaan yang diberikan jangka waktu pelindungan hak cipta 25 tahun sejak pertama kali diumumkan, yaitu untuk karya seni terapan. Saudara sekalian, berbicara tentang hak cipta, selain kita bicara tentang hak eksklusif atau hak monopoli, juga di dalam hak cipta sendiri dikenal adanya pembatasan hak cipta. Nah, sebagai contoh, pembatasan hak cipta itu kita kenal di dalam ketentuan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang 28 tahun 2014, di mana pembatasan hak cipta itu di dalam pasal itu dikatakan penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan atau pengubahan suatu ciptaan dan atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, penelitian, keamanan, penyelenggaraan pemerintahan, ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, sampai kepada pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Saudara sekalian, hak cipta yang melahirkan hak eksklusif, selain tadi ada pembatasan, hak cipta ini juga dimungkinkan untuk digunakan oleh pihak lain. Adapun cara penggunaannya bisa dengan cara lisensi. Lalu apa yang disebut dengan lisensi itu? Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Nah, ternyata di dalam Undang-Undang Hak Cipta selain diatur tentang lisensi, diatur juga apa yang disebut dengan lisensi wajib. Lisensi wajib itu adalah lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan atau penggandaan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan. Itulah lisensi wajib. Kemudian di dalam hak cipta juga dikenal lembaga manajemen kolektif atau disingkat dengan LMK. Lembaga manajemen kolektif itu adalah lembaga yang nanti diberi tugas untuk melakukan penghimpunan dan pendistribusian royalti yang dilakukan antara pemegang hak cipta dengan penggunanya. Nah, lembaga manajemen kolektif ini di dalam Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 2014 dinyatakan sebagai institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba, di mana anggotanya adalah pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Kemudian, lembaga manajemen kolektif hubungannya dengan pengguna yaitu perjanjian yang berisi membayar royalti atas penggunaan hak cipta dan hak terkait. Saudara sekalian, hak cipta sebagai hak eksklusif merupakan hak kebendaan yang bisa dialihkan. Nah, pengalihannya ini terkait dengan hak ekonomi.
Cara pengalihannya bisa dengan waris, hibah, wakaf, wasiat, atau melalui perjanjian tertulis yang memang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang paling penting, hak cipta di dalamnya ada hak ekonomi, juga dimungkinkan hak cipta itu dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Itulah beberapa hal sedikit tentang hak cipta. Semoga penjelasan mengenai hak cipta ini bisa berguna dan bermanfaat. Untuk kesempatan yang akan datang, saya akan mencoba menyambung materi hak cipta ini dengan beberapa pembahasan lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.